Kali ini kita kembali lagi di isu pemilu 2024. Secara spesifik kita akan membahas apakah ada korelasi atau apakah ada hubungan antara latar belakang orang, spesifiknya latar belakang agama orang, dengan pilihan presiden dalam pilpres maupun pilihan partai politik dalam pemilu legislatif. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Langsung aja di dalam bedah politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kita udah beberapa kali membahas data elektabilitas calon-calon presiden gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba dalami menggunakan data-data latar belakang pemilih ya. Jadi dalam spesifik topik episode ini adalah latar belakang agama. Kita mau melihat apakah latar belakang agama orang itu ada hubungan lah gitu ya. Apakah mungkin penting gitu. Apakah penting untuk orang kemudian menentukan pilihan politik mereka di dalam pilpres maupun di dalam pileg secara spesifik partai politik. Baik Kania, terima kasih. Itu sudah menjadi semacam keyakinan umum di masyarakat bahwa agama itu begitu penting gitu ya. Begitu penting mempengaruhi perilaku politik orang, perilaku politik warga. Apakah itu di dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Bahkan mungkin terlalu dibesar-besarkan, itu faktor yang terpenting lah dari semuanya itu gitu ya. Dari semua faktor yang bisa mempengaruhi perilaku warga dalam pemilihan presiden maupun pemilu legislatif. Nah, kita menjelang pemilu 2024 ini kan ya, kita punya serangkaian observasi, survei nasional 2 tahun terakhir setidaknya. Kita kan ingin memotret 2024 profil pemilih menjelang 2024 kira-kira seperti apa gitu ya. Oleh karena itu kita gabungkan data hasil penelitian kita 2 tahun ini sehingga sampelnya juga sangat besar ya. Jadi 8.000 lebih, itu sangat besar. Dan proporsinya agama itu kan menurut hasil sensus adalah yang beragama Islam sekitar 87% begitu. Dan selain yang beragama Islam sekitar 13%, 12,5% dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat dalam pemilihan presiden kan ya, perbedaan orang yang beragama Islam dan tidak beragama Islam itu ada perbedaan signifikan secara statistik. Signifikan secara statistik itu artinya adanya perbedaan itu penting, itu real, ada di masyarakat bahwa orang Islam cenderung dalam hal ini memilih Anies Baswedan misalnya dibanding orang non-Islam ya. Proporsinya 24 berbanding 17 gitu ya. Itu kan perbedaan 24-17 itu secara statistik itu sangat signifikan, matters gitu, tidak bisa diabaikan. Nah, demikian juga pada Prabowo gitu ya, yang beragama Islam 33, yang tidak beragama Islam 23. Nah, sementara pada Ganjar selisihnya kecil, atau bahkan cenderung yang non muslimnya itu proporsinya lebih besar gitu ya. Artinya apa? Artinya pada Ganjar itu kecenderungan mengakomodasi penganut agama minoritas itu lebih besar ketimbang pada pemilih Islam dalam hal ini. Ini satu perkembangan sementara ini, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa agama itu penting, agama matters dalam pemilihan presiden ya, dalam pemilihan presiden ini gitu ya. Jadi yang kalau calonnya itu Anies, Ganjar sama Prabowo, pemilih yang tidak beragama Islam itu cenderung itu pada Ganjar. Memilih Ganjar ya? Iya, sementara yang beragama Islam itu terdistribusi itu ya, hampir merata ke semua calon ya. Pada Prabowo, pada Ganjar dan pada Anies. Misalnya pada Anies kan cuma 24 gitu ya. Tapi masalahnya adalah yang membuat beda dan perbedaan itu menjadi penting, yang non muslimnya ini cenderung pada Ganjar. Pada Anies kecil dan demikian juga pada Prabowo. Itu yang membuat kenapa agama menjadi penting dalam pemilihan ini. Kalau orang yakin bahwa agama itu penting, selama ini faktanya, datanya menunjukkan itu, gitu ya. Itu terbukti secara empiris. Memang latar belakang agama menjadi penting dalam pemilihan presiden. Nah, oleh karena itu
dalam proses pencalonan presiden, faktor ini tidak bisa diabaikan, harus dihitung, gitu ya. Jadi jelas jumlah populasi yang beragama Islam sangat besar, gitu ya. Kalau Kania punya calon yang tidak beragama Islam sebagai calon presiden, pasti di sini jadi sangat susah, gitu ya, untuk mendapatkan suara. Sangat nggak kompetitif ya. Iya. Nah, ini menjadi begini perbedaannya, walaupun signifikan, tapi tidak terlalu besar, karena calonnya semua beragama Islam. Setidak-tidaknya secara KTP mereka semua beragama Islam. Tapi kalau Kania punya satu calon Kristen, misalnya siapa dari Papua misalnya, gitu ya. Itu ceritanya bisa akan lain sekali, gitu. akan besar. Itu pun di sini bahwa perbedaan Anies sama Ganjar dan Prabowo itu berarti, gitu ya, tidak bisa diabaikan. Ya, berarti persepsi yang selama ini beredar dan mungkin diedarkan oleh oposisinya Pak Anies, gitu kan, menancap sebenarnya di pasar ya, maksudnya di para pemilih gitu, karena kenyataannya secara data statistiknya ya ini gitu, bahwa persepsinya nggak bagus ya di kelompok yang itu, gitu kan. Ya, di kelompok non Muslim pemilih Anies itu hanya separuh dari pemilih Ganjar, kurang lebih ya. Nah, ini faktor ini menjadi sangat penting. Ya, tapi mungkin secara hitungan politik juga karena populasi totalnya itu 12,5%, mungkin juga dianggap tidak penting. Iya, kurang inilah ya, maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu untuk di let go, mungkin ya, untuk dari sisi hitungan politiknya. Oke. Lanjut sekarang selanjutnya masuk ke partai. Tadi pemilihan presiden. Sekarang bagaimana dengan partai politik, gitu ya? Sama, proporsinya sama, tapi secara umum orang yang beragama Islam dibanding yang tidak beragama Islam itu punya perbedaan yang signifikan dalam menentukan pilihan terhadap partai politik, gitu ya, secara umum, gitu ya. Itu kita lihat angka statistiknya di sana, itu signifikan pada tingkat yang sangat besar. Kemungkinan salahnya 1 dari 1000 kasus, gitu ya, itu di dalam kasus ini, atau bahkan lebih bagus lagi dari itu. Nah, kita melihat di sini bahwa pemilih PKB itu hampir semuanya beragama Islam. Jadi 10 berbanding 1. Keadaan ini berbanding terbalik dengan PDI Perjuangan. Jadi pemilih PKB dengan pemilih PDI Perjuangan tuh bedanya cukup signifikan. Proporsi yang beragama Islam pemilih PDI Perjuangan hanya 22%, sementara yang tidak beragama Islam yang memilih PDI Perjuangan itu 48%. Itu kan jauh sekali, gitu ya. Lebih dari 2 kali lipat dari yang beragama Islam. Nah, walaupun demikian, karena PDI Perjuangan adalah partai yang besar, paling besar dalam hal ini, dari yang beragama Islam pun mendapatkan cukup tinggi. Paling besar juga paling besar dibandingin yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak beragama Islam, yang beragama Islam itu jauh lebih sedikit, ya kan? Nah, ini dan gapnya dengan yang lain di kelompok yang non Islam lebih besar, jauh lebih besar. Kita lihat misalnya pada PKB cuma 1% ya, PDIP 48 kan sangat jauh. Dengan Gerindra juga 4 berbanding 48, hampir semuanya. Jadi perbedaannya ini terutama adalah PDI Perjuangan versus the rest, versus selain dari PDI Perjuangan, kan kira-kira kayak gitu kan ya. Jadi kalau PDI Perjuangan tidak hadir, gitu ya, mungkin yang non-muslimnya ini menyebar ke semua partai politik, kira-kira gitu. Tapi karena ada PDI Perjuangan, punya nilai khusus bagi non-muslim secara historis dan sebagainya kayak begitu, maka itu adalah partai yang selama ini jadi andalan atau setidaknya yang paling mampu menyerap aspirasi pemilih dari non-muslim kan ya. Jadi dalam pemilihan legislatif pun, terutama adalah PDI Perjuangan versus selainnya, perbedaan agama menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Nah, itu jadi ini betul signifikan. Kalau PDI Perjuangan melakukan kesalahan, misalnya kesalahan langkah-langkah kebijakan, dalam langkah-langkah politik dan sebagainya yang sensitif terhadap yang non-muslim, itu lebih mudah perginya pemilih yang non-muslim itu dari PDI Perjuangan, kira-kira kayak gitu. Karena terpusat pemilih non-muslim itu di PDI Perjuangan kan ya. Itu temuan kita
dari data hasil penelitian selama 2 tahun ini kan ya. 2 tahun ya ini ya? 2 dari tahun. 2020 berarti Mas? 2021, 2022 ya. Oh ya, selama setahun 2021 sama setahun ini 2022 ya. 2022. Itu kan ya. Oke. Kayaknya dari sini kita bisa simpulin berarti tadi ya ada pengaruh ya. Ada pengaruh dari latar belakang agama. Kita bedakan tadi antara Islam dengan non-Islam. Dari sisi pilihan presiden, Pak Ganjar yang lebih in favor di kelompok non-Islam ya. Sedangkan dari partainya sebenarnya sama ya, partai beliau juga ya. Sama, betul. PDIP. Dan tadi ternyata ada persepsi yang kurang baik di kelompok non-Islam buat Pak Anies ya, sehingga tadi proporsinya kurang. Sangat kurang. Yang ideal kan begini kan ya. Misalnya di partai ini, jangan ngumpul di PDI Perjuangan aja dong yang non muslim itu kan yang artinya faktor agama tidak berpengaruh. Kalau itu menyebar semua, misalnya pada PKB 10 berbanding misalnya 5 gitu ya. Misalnya pada PDIP 22 berbanding 20 misalnya kayak begitu. Nah itu artinya faktor agama tidak menentukan pilihan warga terhadap partai politik. Tapi sekarang tuh tidak begitu, belum begitu, kenyataannya berpengaruh. Jadi tidak bisa kita abaikan walaupun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi orang di dalam melakukan pilihan politik. Kira-kira di episode berikutnya nanti kita akan coba bahas dengan latar belakang, dengan faktor latar belakang lainnya dari agama. Nanti kita itu lihat penting, juga apakah faktor lainnya itu ada yang lebih berpengaruh misalnya ya dibandingkan faktor agama. Baik. Sampai ketemu di episode bedah politik berikutnya.